Langit adalah hal yang kita lihat setiap hari, siang dan malam. Langit adalah bagian dari alam yang keberadaannya sangat penting. Tapi tahukah kamu bahwa langit yang setiap hari kita lihat itu punya 7 lapisan? Ya, bukan 1, bukan 2, tapi 7. Dan masing-masing lapisan punya fungsi yang luar biasa untuk melindungi kehidupan di bumi. Sebelum kita masuk ke lapisan-lapisannya, kita pahami dulu apa itu langit dalam konteks sains. Dalam ilmu pengetahuan, langit yang kita lihat sebenarnya adalah atmosfer, selimut gas raksasa yang menyelimuti bumi. Ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 10.000 km dari permukaan. Tanpa atmosfer, bumi akan seperti planet Mars, kering, dingin, dan tidak bisa ditinggali. Karena itu, lapisan-lapisan langit bukan hanya indah, tapi juga penting untuk kehidupan kita. Surah At-Tolak ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi seperti itu juga. Surah Nuh ayat 15. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Kita mulai dari lapisan paling bawah, troposfer. Lapisan inilah tempat kita hidup. Semua cuaca terjadi di sini. Hujan, angin, petir, awan, hingga badai. Troposfer tingginya sekitar 8-15 km. Semakin tinggi, semakin dingin. Di lapisan inilah pesawat komersial terbang. Jadi kalau kamu naik pesawat, kamu sedang berada di lapisan pertama langit. Naik sedikit lagi, kita masuk ke stratosfer. Di sinilah terdapat lapisan ozon, pelindung utama kita dari radiasi ultraviolet matahari. Tanpa lapisan ozon, kulit manusia bisa terbakar dalam hitungan menit dan kehidupan akan kacau. Menariknya, suhu di stratosfer malah semakin hangat saat kita naik ke atas, berbeda dengan troposfer. Balon cuaca biasanya beroperasi di lapisan ini. Disinilah peneliti mempelajari kondisi atmosfer. Lapisan berikutnya adalah mesosfer. Lapisan ini yang paling dingin, suhunya bisa mencapai minus 90 derajat Celcius. Lapisan ini juga dikenal sebagai perisai meteor. Setiap hari, ribuan meteor kecil memasuki atmosfer bumi, tapi hampir semuanya terbakar habis di mesosfer sebelum mencapai daratan. Jadi bisa dibilang lapisan ketiga ini adalah tameng alami bumi. Lapisan keempat, naik lagi ke atas, kita mencapai termosfer. Lapisan ini sangat panas, bahkan bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Walaupun panas, kamu tidak akan merasa kepanasan karena udara di sini sangat tipis. Di termosfer inilah terjadi fenomena aurora, cahaya warna hijau atau merah yang indah di langit kutub. Selain itu, stasiun luar angkasa internasional ISS mengorbit bumi di lapisan ini. Lapisan kelima, ionosfer. Sebenarnya ionosfer adalah bagian dari termosfer juga, tapi ia dianggap lapisan tersendiri karena perannya sangat penting dalam komunikasi. Di sini gelombang radio dipantulkan kembali ke bumi sehingga kita bisa mengirim sinyal radio jarak jauh. Tanpa ionosfer, komunikasi global akan jauh lebih sulit. Lapisan keenam adalah eksosfer. Ini adalah lapisan terluar dari atmosfer bumi. Di sini partikel gas sangat jarang dan banyak dari mereka mulai lepas ke luar angkasa. Satelit-satelit kecil biasanya mengorbit di sini. Kamu bisa membayangkan eksosfer sebagai gerbang antara bumi dan ruang angkasa. Dan lapisan ketujuh, lapisan yang paling luar, yang sering dianggap lapisan ketujuh, adalah magnetosfer. Magnetosfer bukan lapisan gas, melainkan lapisan medan magnet yang terbentuk oleh inti bumi. Fungsinya vital sekali. Magnetosfer melindungi bumi dari angin matahari dan radiasi berbahaya. Tanpa magnetosfer, atmosfer bisa terkikis pelan-pelan dan kehidupan akan punah. Bisa dibilang magnetosfer adalah bagian terakhir yang menjaga bumi tetap aman. Selanjutnya kita bagian sejarah penelitian lapisan langit. Menariknya, pembagian 7 lapisan langit itu sudah disebutkan dalam berbagai literatur kuno ribuan tahun lalu. Dan sains modern baru mengungkap detailnya secara lebih lengkap. 1. Zaman kuno. Bangsa Babilonia, Yunani kuno, dan masyarakat Timur Tengah memiliki konsep langit berlapis, tapi masih bersifat metafisik dan filosofis.
bukanlah ilmiah. 2. Abad ke-17, atmosfer mulai dipahami secara ilmiah. Ilmu atmosfer modern dimulai pada abad ke-17. 1643, Evangelista Torricelli menemukan bahwa udara punya tekanan, membuat barometer air raksa, menyimpulkan bahwa udara tidak kosong, tapi memiliki massa. Ini adalah dasar penelitian atmosfer. 1654, Otto von Guigre menemukan eksperimen terkenal, Math the Broadhamin Search, membuktikan bahwa tekanan udara dapat menarik benda besar. Penemuan ini memperkuat keyakinan bahwa atmosfer adalah lapisan gas tebal yang menyelubungi bumi. Ketiga, abad ke-18, 1700 sampai 1770, Pierre Simon Laplace and Lavoisier meneliti komposisi udara, menemukan bahwa udara bukan satu gas, tetapi campuran nitrogen dan oksigen. 1783, eksperimen balon udara pertama, Joseph N. Etienne Montgolfier menerbangkan balon udara. Ini membuka cara baru untuk mengukur temperatur, tekanan, dan ketinggian atmosfer. Keempat, abad ke-19, lapisan langit mulai teridentifikasi. Pada era ini berulah ilmuwan menemukan bahwa langit memiliki lapisan. 1990, Leon Tesserand de Ward, ilmuwan Perancis yang dianggap sebagai penemu lapisan-lapisan atmosfer. Ia menggunakan balon udara hingga ketinggian 20-30 km dan menemukan atmosfer terbagi menjadi dua lapisan utama. 1. Troposfer. 2. Stratosfer. Inilah pertama kalinya manusia mengetahui bahwa langit berlapis-lapis secara ilmiah. Tesserand de Ward disebut sebagai bapak meteorologi modern. 5. Awal abad ke-20 ditemukannya stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Setelah penemuan stratosfer dan stratosfer, penelitian diteruskan. 1902, Assmann and de Boer mengonfirmasi keberadaan stratosfer secara independen. 1917 sampai 1925, penelitian suhu atmosfer melalui balon udara. Ilmuwan menemukan lapisan baru. Mesosfer, sangat dingin. Termosfer, sangat panas. Ini menandakan atmosfer lebih kompleks dari dugaan awal. 6. 1920 sampai 1940, Hewitt and Appleton menemukan ionosfer. Dengan eksperimen gelombang radio, ditemukan ionosfer, lapisan atmosfer yang memantulkan sinyal radio, sangat penting untuk komunikasi global. Sir Edward Appleton memenangkan Nobel Fisika 1947 karena penemuan ini. 7. 1950 sampai 1970, era roket dan satelit. Dan akhirnya ketika roket mulai ditembakkan ke luar angkasa, data atmosfer semakin lengkap, memberikan penemuan penting. Exosfer, lapisan tempat gas mulai lolos ke luar angkasa. Magnetosfer, lapisan medan magnet bumi yang melindungi dari radiasi matahari. Penemuan magnetosfer dilakukan oleh James Van Allen yang menemukan Van Allen Radiation Belts tahun 1958. 8. Era modern, observasi dari satelit dan ISS. Kini penelitian lapisan langit semakin canggih berkat satelit cuaca, pengamatan dari International Space Station ISS, laser lidar, rocket shooting, teknologi modern memetakan lapisan atmosfer dengan presisi yang sangat tinggi. Tidak ada ilmuwan yang menemukan 7 lapisan sekaligus. Penemuan dilakukan bertahap selama 300 tahun penelitian. Berkat ratusan tahun penelitian, kita memahami bahwa langit bukanlah ruang kosong, tetapi sistem berlapis yang sangat kompleks dan saling bekerja untuk menjaga kehidupan di bumi tetap aman. Dari balon cuaca sederhana hingga satelit modern, semua penelitian itu mengungkapkan satu hal. Langit adalah perisai raksasa yang luar biasa, sempurna. Jadi itulah 7 lapisan langit menurut sains modern. 1. Troposfer, 2. Stratosfer, 3. Mesosfer, 4. Termosfer, 5. Ionosfer, 6. Exosfer, dan 7. Magnetosfer. Setiap lapisan punya fungsi yang spesifik dan saling melengkapi. Baiklah, itu dia video untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, bye.